Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabi dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka berbagai macam kegiatan kita, keseharian kita di negeri Khatulistiwa atau negeri tropis, yang musimnya terkadang orang mengatakan hanya ada 2 musim, tetapi di dalam kaidah kesehatan tetap saja ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim kering, dan musim lembab. Dan di antara beberapa musim maka ada kalanya seseorang tersebut tidak sesuai hawa udara yang ada, tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya dia sendiri. Dan terkadang organ satu, begitu pula dengan organ satu dengan yang lainnya, terkadang tidak harmonis. Begitu pula dengan organ tubuh, terkadang ada yang sudah siap, ada yang belum. Ya. Maka ada istilah organ tubuh yang kurang harmonis. Antara hati dengan limpa, antara paru, antara usus besar, antara jantung, antara ginjal. Beberapa organ terkadang ketidakharmonisan itu bisa saja terjadi. Sebuah misal, yakni ketika seseorang itu terserang angin, entah itu dingin, entah itu panas, entah itu kering, entah itu lembab, ya, dikarenakan kelemahan organ paru-paru, sehingga angin tersebut masuk ke hati dan fungsi hati berlebih dikarenakan angin tersebut. Ini istilah klasik saja. Kemudian angin yang ada pada hati tersebut nanti akan menekan paru, ya. Maka akan terjadi berbagai macam gangguan yang mengakibatkan sesak nafas. Ya, maka sesak nafas ini bisa beraneka ragam. Bisa dikarenakan fungsi hati yang berlebih. Berlebihnya angin hati, kemudian kelemahan energi vital paru sehingga dia tertekan. Bisa jadi. Atau bisa jadi dikarenakan panas berlebih dari jantung. Bisa jadi. Atau bisa jadi dikarenakan produksi dahak atau balgam dari tihal atau limpa yang naik ke paru-paru kemudian menyesakkan dada, bisa jadi. Atau bisa jadi dikarenakan hawa cuaca yang dingin, ya, yang kemudian membekukan darah dan energi vital sehingga sirkulasi darah dan energi vital tidak bisa berputar ke seluruh tubuh, tidak bisa menghangati paru-paru, bisa jadi. Maka banyak hal permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan seseorang menjadi sesak nafas. Dan tetap saja sebagaimana perkataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya penyebab penyakit ada 2, terkadang dari dalam dan terkadang dari luar. Adapun sesuatu yang dari dalam seperti kesedihan, sedih ini kering sifatnya, maka manakala dia terus menerus atau dia ekstrim, maka akan mengakibatkan sesak, dada yang sesak. Betapa banyak orang yang ditinggal mati keluarganya, entah ibunya, entah bapaknya, entah anaknya, entah istrinya, entah suaminya. Kemudian dia menangis dan sesak dadanya. Ya. Dan betapa banyak orang yang sedih, orang yang menghadapi kehidupan yang keras, kemudian dia menderita dikarenakan hal tersebut, kemudian dia sedih. Dan kesedihan tersebut menyebabkan sesak dadanya. Ya, menyebabkan sesak dadanya, sebuah fitrah. Kolbu bersedih, air mata menetes. Dada sedih, maka air mata menetes. Maka menetesnya air mata dikarenakan sedih, sedih ini akan mengeringkan. Secara umum sedih ini akan mengeringkan paru-paru karena sedih bersifat kering. Dan paru-paru adalah organ yang kering, di mana organ yang kering tentunya tidak suka dengan sesuatu yang kering. Suatu contoh, suatu permisalan. Orang yang hidup di daerah yang sangat dingin, di malam hari yang dingin, di cuaca yang dingin, di suasana yang dingin, di kondisi yang dingin, maka tentunya tidak mungkin dia minum es. Yang dia cari tentunya yang panas.
Begitu pula ketika orang yang berada di kehidupan yang panas, di cuaca yang panas, di musim yang panas, di hari yang panas. Kemudian tidak mungkin dia mencari minuman yang panas seperti jahe dan sebagainya. Ya, maka seseorang begitu pula dengan paru, sama dengan seseorang tersebut. Ketika paru itu bersifat kering, maka dia pun tidak menginginkan sesuatu yang kering pula. Ya, maka terkadang hawa kering akan mengakibatkan sesak nafas di paru juga. Makanya ada istilah seseorang yang sedih menjadi kurus, ya. Itu artinya kekeringan paru yang terlalu berlebih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan memberikan tips bagaimana mengatasi sesak nafas dari berbagai masalah. Ya, entah itu dari fungsi hati yang berlebih, entah itu dari kekeringan paru, entah itu dari jantung, entah itu dari balgam atau timbunan dahak yang ada pada reak. Maka kita akan kupas dan berikan tips sehat yang berasal dari dapur Roja. Mari kita ke dapur bersama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dapur Sehat Roja ini kita akan memberikan tips bagaimana mengatasi sesak nafas. Sebagaimana di muka saya sebutkan, saya jelaskan berbagai hal penyebab seseorang menjadi sesak nafas, maka saya ingin merangkum terkadang dari gangguan hati, fungsi hatinya, terkadang fungsi jantungnya, terkadang fungsi parunya, terkadang tihal atau limpa dikarenakan balgam atau dahak maupun reaknya. Ya, maka saya ingin merangkum bagaimana mengatasi sesak nafas dikarenakan hal-hal itu semua. Ya, terutama dikarenakan hawa yang dingin, yang kemudian menyebabkan seseorang terkadang menjadi tersedak dan sesak nafas dikarenakan hawa tersebut. Ya, di sini saya memiliki banyak bahan yang bisa digunakan dan saya akan menggunakan beberapa bahan saja, tentunya tidak semuanya. Ya, pertama kali yang kita gunakan bahan pertama adalah kunyit. Kunyit meskipun memiliki dua sifat, yakni umbinya memiliki sifat yang dingin, tetapi rimpangnya memiliki sifat yang hangat. Maka ketika menggunakan kunyit untuk sesak nafas, kita memilih yang rimpangnya. Ya, rimpang ini umbi, kemudian cabang-cabangnya. Dan usahakan kunyit ini sebenarnya bisa saja kita menggunakan kunyit yang segar. Akan tetapi ketika kita hendak menyimpan lebih lama, tentunya kita memilih menggunakan simplisi yang kering atau kunyit yang kering ini. Kita menggunakan rimpang kunyit karena rimpang kunyit itu bersifat hangat, rasanya pahit sedikit pedas, ya. Dan pedasnya ini melegakan paru-paru. Dan manakala seseorang ada timbunan sesak karena timbunan dahak, maka pahit kunyit ini bisa mengeringkan timbunan dahak bismillah. Kemudian pedasnya mengeringkan dan membuyarkan sisa-sisanya dan melancarkan sehingga melegakan pernafasan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga hendak menggunakan adas. Adas ini sebenarnya merupakan biji-bijian yang sering ya atau yang disebut funiculum vulgar. Ini sering digunakan, baunya harum, baunya khas jamu, baunya harum, dan ini sering digunakan di jamu-jamu Madura ataupun Jawa. Dia memiliki sifat yang hangat, pedas, aromatik. Ya. Dan adas ini bagi pria adalah stamina pria. Bagi wanita adalah stamina wanita. Makanya adas ini sangat akrab di Jawa dan Madura karena dia digunakan untuk wanita dan pria. Dan adas seringnya dikomben dengan kayu, namanya kayu pulosari. Makanya ketika ini bersatu antara adas dengan pulosari, ada orang yang menyebutnya adas pulosari, ada yang menyebutnya adas pulowaras. Artinya ketika adas dengan pulosari tidak ada penyakit kecuali waras. Waras itu artinya sembuh. Ini karena biasanya adas pulosari itu hampir semua penyakit yang ada di Jawa dan Madura, ramuan Jawa Madura itu seringkali sebagian besar menggunakan adas dan pulosari. Biji adas dan kayu pulosari. Dua-duanya biasa digabungkan dikarenakan kalau ini bertemu, adas dan pulosari bertemu, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali waras atau sembuh. Ya. Nanti kita akan menggunakan satu kayu pulosari dan kita akan menggunakan juga adas. Tapi adas juga melegakan pernapasan. Ya, dia meluruhkan dahak,
Makanya dia sering digunakan untuk batuk bagi anak kecil juga, ya. Baik untuk luar ataupun untuk dalam. Kita mungkin teringat ketika anak kecil sering sesak nafas atau batuk atau habis mandi, biasanya dikasih minyak telon. Minyak telon itu salah satu bahan diantaranya adalah minyak adas, ya. Karena minyak adas itu lebih lembut, lebih harum. Kemudian dia melegakan pernafasan, menguatkan paru-paru, meluruhkan batuk dahak. Jadi kalimat meluruhkan batuk berdahak itu menguatkan paru, artinya ketika dia diminumi, parunya kuat, itu dahaknya turun ke bawah, dibuang melalui buang air besar, bukan kemudian keluar melalui atas. Itu berarti paru-paru belum kuat. Maka adas kita gunakan untuk melegakan pernafasan. Kemudian bagi yang memiliki kayu manis, maka kita juga bisa menggunakan kayu manis untuk pemanisnya. Kayu manis itu untuk pemanisnya itu bisa agar agak sedikit manis, ya. Tapi kalau bagi orang yang menyukai madu, ada madu atau ada gula merah, tidak pakai kayu manis itu tidak apa-apa. Dan beberapa orang yang nyesak dikarenakan angin, ya, itu tidak menggunakan kayu manis, tidak menggunakan jeruk pun tidak mengapa. Ini kita masih bisa menggunakan kunyit, adas dan pulau sari. Ya. Tapi karena kita hendak menggunakannya itu tidak menggunakan pemanis, tidak menggunakan gula, maka kita akan menggunakan kayu manis sebagai sedikit pemanisnya. Sekarang kita nyalakan. Adas itu cukup setengah sendok teh. Kemudian kita kasih kayu pulau sari itu 1. Ini bisa dipesan di tukang jamu, kayu pulau sari. Kemudian kita bisa menggunakan kunyit, tapi ambil yang rimpangnya, ya, jangan yang umbinya. Kita pilih yang rimpangnya, kan ini rimpang namanya. 2. Kita ambil 9 iris kunyit. Kemudian karena kayu manis ini kita gunakan agar untuk pemanis, maka kita bikin 1 yang agak besar, yang 1 jari. Kemudian kita rebus. Adapun kalau untuk sesak nafas, maka kita rebus itu sampai mendidih saja. Setelah mendidih kemudian diangkat, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Bagi orang yang selera manisnya lebih banyak, maka boleh tidak menggunakan kayu manis tapi diganti dengan gula atau madu. Tapi saya lebih suka menyarankan menggunakan kayu manis, karena kayu manis juga sudah sedikit manis, tidak terlalu manis, ya. Nah, perpaduan ini sangat cocok bagi orang-orang yang sesak nafas dikarenakan dingin, dikarenakan angin, dikarenakan dahak limpa, gitu. Ya. Jadi akan tetapi bukan berarti ketika seseorang itu sedih kemudian ramuannya ini, bukan. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighosatul Laghfan, pengobatan kolbu itu ada 2, alamiah dan syariah, ya. Syar'inya adalah mengobati penyakit kolbu yang dari perasaan itu sendiri, dinasehati, sabar dan seterusnya, ya. Sebagaimana disampaikan oleh para asatidah. Kemudian ketika dia sudah terkena badannya atau raganya, sakit kolbu itu berimbas kepada badan, baru obat alami ini yang kemudian kita gunakan. Artinya ini untuk mengatasi kondisi kelemahan parunya, ya, atau penyebabnya yang berasal dari dahak. Nah, ini bisa digunakan untuk mengatasi sesak nafas dikarenakan timbunan dahak, sesak nafas dikarenakan dingin, sesak nafas dikarenakan sumbatan yang ada di paru-paru atau terendamnya paru, gitu, ya. Atau bahkan sesak nafas dikarenakan panas jantung berlebih, seperti seseorang ada kelemahan jantung, energi vital jantung, seringnya manjat tangga, udah lelah, gitu. Ini bisa menggunakan ini karena adas itu sendiri sering ketika digunakan pada pria, dia untuk memperbanyak sperma pria, ya, meningkatkan hormon pria. Ya, makanya
artinya dia sebenarnya stamina. Makanya bagi orang yang gampang ngos ya, kecapean, maka dia bisa menggunakan ini. Nah, kalau dari dalam formula ini, yakni kunyit adas pulau waras, kemudian dipadu menjadi obat sesak nafas ini, maka kalau kunyitnya yang memiliki sifat hangat, rimpang kunyit yang memiliki sifat hangat, kemudian rasa pahit sedikit pedas, kemudian eh, adasnya yang memiliki sifat hangat, ya, dengan rasa yang pedas dan aromatik, kemudian dipadu, maka sifatnya akan menjadi sifat panas pedas, aromatik. Aromatiknya dari minyak terbangnya, ya, sehingga hampir semua obat yang digunakan untuk mengatasi sesak nafas itu hampir semuanya aromatik. Entah itu daun mint, entah itu jahe, entah itu kayu manis, entah itu adas, entah itu kunyit, entah itu kencur, itu semuanya bersifat aromatik. Nah, ramuan ini juga bersifat aromatik. Nanti kita tunggu sampai mendidih, jangan sampai kelamaan, karena tujuan dari formula mengatasi sesak nafas adalah arah geraknya keluar, ya, dan arah gerak keluar maka direbus itu sampai mendidih saja. Sehubungan dengan kunyit yang digunakan untuk paru-paru, ya, dikala seseorang itu sesak dikarenakan paru, misalkan sesak dikarenakan sesak kemudian batuk keluar darah, ya, maka orang juga bisa menggunakan, nggak harus seperti ini, dia bisa menggunakan kunyit umbinya saja, tapi kemudian diparut, kemudian diseduh, kemudian bisa dikasih garam sedikit, ya, kemudian diminum, ya. Jadi kunyit ini memang akrab untuk paru, entah itu untuk paru yang bersifat dingin, entah paru yang bersifat panas, entah itu batuk pendarahan, batuk sesak napas, atau sesak napas saja, ya, maka akrab seseorang itu menggunakan kunyit. Adapun kayu pulau sari dengan adas, sebenarnya kayu pulau sari ini jarang sekali dia disendirikan. Kalau adas biasa dia disendirikan, ya. Tetapi kalau kayu pulau sari itu seringnya bertemu dengan adas. Dan bagi orang yang tidak memiliki adas dan pulau sari, maka dia bisa menggunakan jahe. Tetapi kalau menggunakan jahe, maka hendaknya tidak menggunakan kunyit. Tapi yang digunakan adalah kunyit bersama dengan jahe bersama dengan lada. Kita tunggu sampai mendidih. Karena semua bahan-bahan yang, terutama bahan-bahan yang aromatik, ini kita usahakan sampai mendidih saja, dan jangan bukan 2 gelas jadi 1 gelas, ya. Tapi seperti perebusan jahe, kemudian perebusan adas, ya, perebusan jinten hitam atau habatus sauda, itu hendaknya sampai mendidih saja. Karena kalau sampai mendidih kemudian dikecilkan apinya, dilamakan, maka minyak terbangnya, minyak asirinya itu akan terbang, artinya hilang, tidak sesuai dengan tujuan. Akan tetapi beda lagi kalau memang kita menghendaki untuk mengobati bukan gangguan dada ke atas, ya, seperti gangguan perut, itu bolehlah setelah mendidih kecilkan apinya dan seterusnya. Ini sudah mendidih. Sebenarnya kalau di dalam tradisional Cina ini, adas ini biasanya dibungkus kayak pakai kain kasa begitu, karena kalau adas tidak dibungkus maka ada istilah keruh, kotor pada airnya. Tapi pada orang Jawa biasanya tidak demikian, tetap dia direbus bersama-sama. Bagi yang tidak suka maka bisa disaring, ya. Dan ini sebenarnya tidak disaring pun tidak ada masalah. Ini manisnya kita ambil dari kayu manis. Karena sesak terkadang dikarenakan timbunan dahak, maka mengurangi gula itu lebih bagus. Dan bagi yang suka, ada beberapa hal yang seperti saya katakan tadi, bisa jadi seseorang itu nyesek dikarenakan
fungsi hati berlebih atau dikarenakan angin, maka dia juga bisa ditambah agar lebih segar, itu bisa ditambah dengan air jeruk nipis. Kemudian tapi bagi orang yang suka terhadap manis, maka boleh ditambahkan dengan madu secukupnya sesuai selera. Dan tips atau formula jamu untuk mengatasi sesak nafas, baik dikarenakan dingin, dikarenakan dak, atau dikarenakan fungsi hati berlebih, dikarenakan angin, ini sudah jadi. Demikian tips sehat dari Dapur Sehat Roja untuk mengatasi gangguan sesak nafas ataupun asma. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber pakar kesehatan klasik kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Sensei? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwatal Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi. Baik, kita beralih ke Sensei Abu Muhammad di kesempatan ini. Pembahasan sekarang berkaitan dengan mencegah dan mengobati asma dan sesak nafas ya Sensei. Nah, racikan adas dan kayu pulau sari. Bahan-bahannya diantaranya setengah sendok teh adas, 1 batang kayu pulau sari, 9 iris kunyit, 1 batang kayu manis, 2 gelas air, dan air jeruk. Baik, sebelum kita membahas tentang racikan obatnya Sensei, ini dalam kaidah kesehatan tadi disebutkan tetap saja ada 4 musim, yaitu musim panas, dingin, kering, dan lembab. Dan di antara beberapa musim ada kalanya seseorang tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan hawa udara yang ada Di musim tersebut. Nah, dan tidak sesuai. Apakah ada peluang bagi seseorang untuk tahan terhadap keempat musim ini sehingga tubuhnya tetap fit sih? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita. Dan salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian daripada itu, ini pertanyaan yang bagus. Jadi terkadang ada beberapa permasalahan di setiap musimnya. Ya, karena demikian kata Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi, bahwasanya terkadang ada seseorang yang sesuai dengan hawa udara yang datang dari luar, ada yang tidak sesuai. Ya. Maka pertanyaan, apakah seseorang ini bisa tahan terhadap hawa musim? Kan berarti ada yang tidak tahan, ada yang tahan. Bagaimana yang tahan? Ya. Karena secara umum manusia ini ada yang menggunakan pola hidup yang mengikuti
musim ya, atau ada pola hidup yang baik sehingga dia pertahanan tubuhnya itu kuat dan dia tahan terhadap musim selanjutnya. Saya kasih contoh begini. Jadi suatu contoh misalkan ada seseorang yang makan buah-buahan misalkan. Iya. Buah-buahan. Dalam kaidah klasik, buah-buahan yang mentah ataupun sayur yang mentah ini memiliki sifat yang dingin. Ini memiliki sifat yang dingin. Iya. Itu kalau mentah ya. Itu kalau mentah ya. Dan dingin ini biasanya dibuat lalap ya. Iya. Dibuat lalap. Nah, secara umum dingin ini akan mendatangkan kelembapan. Ya. Dingin kalau lama dikonsumsi dan dalam jangka waktu yang panjang banyak itu akan menimbulkan kelembapan. Ya. Dingin akan menimbulkan kelembapan. Nah, artinya di sini tentunya makanan-makanan yang akan menimbulkan lembab ini tidak dianjurkan dikonsumsi tentunya di musim dingin. Kan? Jadi makanya di kondisi musim dingin ini hampir bisa dikatakan buah itu rata-rata sudah matang, gitu ya. Sudah matang, sudah tidak mentah lagi. Dan sayur mayur pun susah dicari, musim dingin. Karena yang dibutuhkan itu berbeda. Gitu. Maka di musim kalau kita mengkonsumsi makanan yang sifatnya dingin di musim yang dingin, ya, ada dua permasalahan di situ. Yang pertama, tubuh kita sudah dingin, kondisi sudah dingin, kemudian kita mengkonsumsi yang dingin. Yeah. Tentunya akan terjadi penumpukan dingin. Yang mana ketika terjadi pergantian musim, masuk musim lembab, itu penumpukan ini akan menjadi lembab. Penumpukan ini akan menjadi lembab. Yeah. Yang kelembapan ini nanti artinya dia tidak siap di musim lembab nanti. Karena di musim dinginnya dia udah salah. Yeah. Maka di musim lembabnya dia tidak siap tentunya. Dan lembab pun, contoh makanan-makanan yang berlemak. Lembab itu makanan-makanan berlemak. Seperti tadi banyak makan sayur dan buah yang mentah. Di musim dingin nggak kuat, di musim lembab nggak kuat. Yeah. Hidup di musim lembab pertahanan tubuhnya nggak kuat. Ketika di musim lembab dia banyak makanan yang lemak. Musim lembab musim semi ya. Yeah. Seperti bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Awal itu. Di musim yang lembab ini seseorang kemudian mengkonsumsi makanan yang berlemak. Tentunya akan terjadi penumpukan lembab. Nah, dan ini akan berdampak di musim panasnya, dia juga nggak tahan di musim panasnya. Karena lembab kalau menumpuk menjadi panas. Nah, di saat di musim panas, tubuh udah panas. Ya, tubuh udah panas. Makanya kalau orang yang banyak lemak kan panas juga. Yeah. Tubuh sudah menjadi panas. Maka ketika dia hidup di musim panas, maka pertahanan tubuh juga tidak kuat. Gitu. Begitu pula ketika di musim panas. Mengkonsumsi yang panas gitu ya. Kemudian tidak tahan di musim yang gugur, musim kering, musim gugur atau musim kering gitu ya. Maka kemudian juga musim kering mengkonsumsi yang kering maka akan menjadi kedinginan karena mengkonsumsi yang kering tubuh tidak memuat rutubah, tidak ada nutrisi, maka akan tidak tahan juga di musim dingin yang berikutnya. Jadi seperti itu. Maka boleh dibilang begini, maka kaidahnya seseorang yang bisa kuat adalah kalau kita belajar sesuai dengan karakter musim, maka sekiranya tidak ada musim semi, gitu ya. Seandainya tidak ada musim semi, maka musim kering akan panjang berkelanjutan dan akan menjadi kekeringan yang musibah yang menjadi musibah, menjadi wabah kekeringan yang luar biasa. Seandainya tidak ada musim semi, maka akan menjadikan musim kering itu lebih panjang, gitu ya. Dan sekiranya tidak ada musim panas, tentunya musim dingin itu akan jauh lebih panjang. Gitu. Dan sekiranya tidak ada musim kering, tentunya musim lembab dunia akan diliputi kelembapan. Gitu. Jadi ada istilah pertahanan itu adalah mempersiapkan. Ada dua berarti di sini. Yang pertama adalah mempersiapkan ketika di musim dingin kita mempersiapkan diri, ya, menjaga diri di musim dingin sama juga dengan mempersiapkan diri di musim semi. Contohnya begini, ketika seseorang di musim dingin, kemudian yang dikonsumsi katanya hangat ya. Benar. Kayak musim hujan-hujan begini kan enaknya air serai, air jahe gitu kan, wedang jahe gitu kan. Ini sebenarnya ini meningkatkan pertahanan bukan cuma di musim ini saja. Tetapi mempersiapkan diri untuk musim lembab berikutnya. Gitu kan? Sehingga karena timbunan dingin akan berdampak pada lembab.
Selain hari ini juga kita dingin, kemudian di musim pergantian musim juga kita kena gitu ya. Tapi ketika kita mengkonsumsi yang panas gitu ya, maka ketika jatuh tiba musim lembab kita nggak terpengaruh juga. Paling tidak artinya 2 musim. Sekali kita melakukan pola hidup sehat di 1 musim, berarti kita telah mempertahankan kekuatan tubuh untuk 2 musim, untuk musim selanjutnya. Itu begitu. Artinya dan ini sesuai tabiat sebenarnya. Ya. Kalau seseorang, wah ini susah banget ya untuk mengetahui musim. Sebenarnya ya nggak susah. Sebagaimana gini, saya kasih contoh, misalkan pagi hari. Kalau orang yang belajar musim, pagi hari itu kan musim semi, gitu ya. Pagi hari itu musim semi. Siang hari musim panas, sore hari musim kering, malam hari musim dingin. Gitu ya. Dan ini otomatis ketika seseorang di malam hari dia akan mengkonsumsi yang hangat, ya kan? Bahkan tidur pun dia berselimut. Ya. Artinya nggak perlu belajar musim pun tahu, iya kan? Kalau malam hari ya berselimut, minumnya yang hangat, itu udah tahu. Nggak perlu kemudian ini musim apa ya? Nggak perlu. Ini otomatis orang awam pun paham. Cuman pada para pengobat kan harus ada perincian ketika ada kuliah gitu kan. Dibikin sebuah kurikulum atau materi pelajaran, maka seseorang itu kan harus paham. Kalau nggak paham alasan, kan banyak sebenarnya orang yang melakukan tapi nggak paham alasan. Kenapa saya kalau malam berselimut ya? Kenapa nggak gitu kan? Kenapa kalau malam saya harus minum air hangat? Kenapa tidak es teh saja air dingin kan? Kadang-kadang dia melakukan tapi dia nggak bertanya. Tapi kalau seorang itu kuliah pendidikan taubib, maka dia akan diajari kan, sehingga dia gitu. Ya kan? Tapi dia udah melakukan. Kemudian di pagi hari sarapan rata-rata manis. Ya kan? Di musim ini rata-rata manis, karena manis itu memupuk arorom maupun rutubah. Dan dia mempersiapkan diri, dia tidak terlalu musim semi itu ya tidak terlalu dingin karena dia baru lepas dari musim dingin, dan tidak terlalu panas karena dia belum masuk musim panas. Makanya yang dikonsumsi itu manis untuk nutrisi gitu ya. Dan secara umum itu semuanya paham. Artinya apakah itu di daerah yang kemudian sarapan nasi gitu ya, atau ada juga yang kemudian sarapan pisang goreng dan teh manis panas gitu ya. Atau kalaupun dia minum jamu, maka jamunya dikasih obat. Ini jamunya, ini obatnya manis juga kan? Jadi artinya semua pun walaupun tidak diberitahu, ini musim semi nih, konsumsi yang manis, nggak perlu, pun dia tahu gitu ya. Kemudian enaknya sore ngapain ini? Gitu ya kan? Dia misalnya ngeteh, gitu. Ada pisang goreng, ada, ya kan? Itu kan melembabkan, ya kan? Pisang rebus. Itu memupuk rutubah, melembabkan. Air tehnya juga melembabkan. Jadi saya rasa orang awam pun walaupun dia nggak belajar musim, tetapi untuk setiap harinya, dari malam, pagi, siang, sorenya, dia sebenarnya udah fakih gitu ya, dalam amalan gitu ya. Kalau dalam teorinya sih ya enggak. Ini pagi-pagi enaknya apa ya? Ngopi misalkan gitu ya. Ya manis ya, kopi manis atau ngeteh gitu. Ada yang ngeteh. Kemudian sarapan manis. Tapi kemudian kalau nggak mungkin seseorang itu nanya, karena dia nggak kuliah, masa ada ujian kan, nggak mungkin kan. Kenapa kamu sore hari ngeteh? Nggak mungkin kan. Tapi itu memang sudah ritualnya dia. Seseorang itu akan menjalani kehidupannya itu seperti itu. Nah, ketika dia sesuai dengan tabiatnya ini nih, sesuai dengan tabiatnya. Artinya tidak menentang tabiatnya, dia sesuai dengan tabiatnya, maka dalam keadaan yang seperti ini berarti dia mempertahankan kehidupan berarti ya, atau mempertahankan kesehatan. Misalkan dia malam hari itu umumnya dingin, ya, udara dingin, kemudian gelap gitu ya. Berarti kan memang secara alam pun Allah menakdirkan ya, itu bukan untuk beraktivitas gitu ya, untuk istirahat. Cuman kalau makanya tapi manusia itu ya namanya juga manusia, dia akan menciptakan gitu ya, sesuatu yang bertentangan, yaitu kalau mau kerja berarti dibikin lampu itu terang. Ya bikinlah lampu-lampu terang gitu. Luar biasa terangnya gitu ya, karena biar tetap juga nggak mungkin seorang kalau tabiatnya malam kemudian dia bekerja di tabiat malam, itu ya nggak mungkin, gelap-gelapan ya, kecuali dia nggak bener. Kalau dia kerjanya gelap-gelapan di malam ya nggak bener ini kan, misalkan mencuri kan, nyarinya yang gelap, ini nggak bener, gelap kok beraktivitas kan. Ya
Kalau dia benar, maka dia akan ciptakan atau dia akan bentuk, bikin suasana itu seperti siang. Ya. Kemudian terang benderang, ya, seperti siang hari, sehingga dia bisa bekerja, ya, karena tubuhnya itu karena ada sinar, ada semangat, ada energi gitu kan. Kalau gelap ya tetap aja kata listrik mati ya, mati tidur, nah, gitu kan. Mau di radio mau di mana listrik mati ya, nggak ada siaran tidur. Gitu. Pabrik pun begitu kan, listrik mati ya sudah. Ya, nggak mungkin kemudian kita jaga-jaga ya ada yang jaga ya, tapi yang jaga pun nggak mungkin tuh semalaman itu. Mesti ada shift-shiftnya kan. Yeah. Jadi pada prinsipnya ketika seseorang tersebut berjalan sesuai dengan tabiatnya, ya, berjalan sesuai dengan tabiatnya. Nah, tabiat ini dibagi menjadi dua bagian, yakni tabiat bawaan, karena setiap orang itu memiliki tabiat bawaan, ya, dan kemudian tabiat kebiasaan, karena tabiat bawaan dan kebiasaan. Dan kebiasaan itu merupakan tabiat kedua. Ya, makanya dikatakan ya kalau para pengobat klasik bahwasanya seorang pengobat itu atau seorang diri pribadi, lebih luas seorang pengobat itu harus memahami 5 hal. Yang pertama itu tadi tabiat. Tabiat itu ya perilaku kita keseharian ya. Jadi entah itu sopan santunnya, entah itu kesabarannya, ya, entah itu tutur katanya, entah itu keseharian dia dalam melakukan makan, minum dan sebagainya gitu ya. Keseharian olahraga dan sebagainya. Ini masuk kategori tabiat, baik tabiat bawaan dia ataupun kebiasaan. Kemudian yang kedua juga harus mengetahui cuaca. Mengetahui langit artinya cuaca yang datang. Ini artinya iklim ya. Kalau hitungan matahari namanya iklim kan, tropis, subtropis gitu ya. Ya, kalau dalam hitungan bulan itu namanya musim gitu ya. Ini musim semi, panas, dingin, kering, lembab gitu kan. Musim semi masuk kategori musim lembab. Jadi kita memahami ini musim apa gitu kan. Kemudian mempertahankan kesehatan berdasarkan kebiasaan yang ada ya. Sesuai dengan musim yang ada. Tentunya seseorang cerdas lah. Kalau untuk hari ini misalkan lagi hujan-hujan enaknya minum es teh kan nggak mungkin ya. Kemudian masuk harus tahu juga letak geografis, bumi tempat kita berpijak gitu kan. Bumi tempat kita berpijak. Makanya kalau orang dulu mengatakan pahamilah bumi tempat kamu berpijak, panjang pendeknya, sempit lebarnya gitu. Maksudnya makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum sejauh mana jangkauan gitu. Kalau sekarang boleh dibilang kan misalkan orang Cilengsi sini. Kemudian makanannya misalkan nasinya dari Cianjur misalkan ya, berasnya dari beras Cianjur misalkan. Berarti kan jarak panjang bumi tempat kita berpijak ya Cilengsi Cianjur, kan begitu. Tapi kalau orang dulu kan ada tuh yang di satu tempat gitu kan, artinya ya di depan rumah ya, dia samping rumah sawahnya, gitu, airnya di belakang rumah tinggal nimba kan ada di sempit dia, ya. Atau luasnya jangkauannya seperti air. Dan air itu kan nggak mungkin kemudian walaupun kita ngaduk air ke bawah ya di rumah saya misalkan saya punya tanah misalkan 100 meter atau katakan 1000 meter dah yang luas sekalian. Tapi ketika kita bikin sumur 30 meter atau apalagi sekarang 30 atau 50 meter kan belum pasti. Saya nggak yakin kalau air itu murni berasal dari area wilayah tanah kita yang 1000 meter itu kan belum tentu kan. Boleh jadi dia aliran dari pegunungan mana atau tempat mana kan mau ya, atau apalagi sekarang kita sering meminum minuman air yang datangnya dari jauh. Ada yang dari Pandaan misalkan kan, ada yang Cigedang misalkan gitu ya, Sukabumi gitu kan, mata air itu kan. Kita dikasih kemudian kita diminum berarti kan luas. Boleh dibilang bumi kita ini bisa jadi bilang jangkauannya panjangnya sejauh Anyar Panarukan boleh jadi kan. Dari ujung sana ke ujung sana boleh jadi. Ya, dan luasnya bisa dari Jawa Utara, kadang Jawa Utara ya, sampai Jawa Selatan gitu loh ya. Sampai bagian selatan sampai bagian utara. Atau boleh jadi kalau makan beras Ramos sampai mana itu Ramos? Ya, Filipina atau Thailand. Sampai ke sana juga. Jambu Bangkok sampai jauh juga kan. Artinya wilayah jauh. Makanya kalau dibilang sesuai dengan tabiat itu ya tabiat yang ada di bumi kita ini. Makanya semakin dia banyak mengkonsumsi makanan yang semakin jauh ya maka wilayah tempat dia berpijak makin jauh. Kemudian kita harus paham diri sendiri. Setiap kita tuh mas'ul. Iya, tiap kita tuh
penanggung jawab ya. Penanggung jawab. Penanggung jawab. Kita pemimpin, bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu kan. Yang kita makan kita bertanggung jawabkan gitu ya. Nah, setiap sesuapan nasi pun kita bertanggung jawabkan dunia dan akhirat kan. Di dunia juga untuk kesehatan kita gitu kan. Kemudian juga di akhirat ya. Nah, buat tulang kita, kekuatan tubuh kita, energi darah, kemudian esensi tulang, atau kalau tidak berarti digunakan untuk sperma, untuk anak keturunan kita gitu kan. Nah, ini dari sisi dohirnya, dari sisi urusan akhirat, maka setiap sesuap nasi yang kita masukkan kan dipertanggungjawabkan juga kan, apakah halal atau haram kan gitu kan. Ini kita sebagai seorang, kita harus paham betul bahwasanya kita ini pemimpin, kita ini penanggung jawab, siapapun itu, meskipun budak gitu ya, meskipun pribadi ya. Itu kita meskipun kita seorang hamba, tetapi kita memimpin penanggung jawab, kita punya tanggung jawab ya terhadap Allah. Jadi bukan nggak ada istilah gratis di sini. Jadi nggak ada istilah nggak ada tanggung jawab ya. Setiap apapun yang kita lakukan mesti kita pertanggungjawabkan. Salah benar kita pertanggungjawabkan. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima aturan ya kan? Aturan. Sesuai dengan aturan ya. Ya, kita aturannya sesuai dengan aturan dan tentunya aturan yang benar adalah dikembalikan kepada yang menciptakan aturan, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, ya kan? Yang menciptakan musim dan sebagainya, zaman dan seterusnya. Ini aturan dari situ. Ya ada aturan di situ. Dan itu sudah Allah kasih tiap orang. Ya, ketika makanan itu sudah habis di perut, lapar. Dan rasa lapar ini sesuatu karunia, udah susah itu didapatkan. Ya. Bahagia gitu kan. Kadang-kadang kita lihat sendiri tuh makan ngampar saja. Oh, ini orang kata kalau karyawan-karyawannya enak sekali. Kebahagiaan itu mahal ya, ketawa itu mahal itu ya. Jadi bahagia itu mahal, ketawa itu mahal, nikmat itu mahal. Makanya ada ustadz yang mengatakan belum tentu orang kaya itu mendapatkan kenikmatan seperti orang yang miskin. Kadang-kadang orang miskin itu kalau lagi kerja ya, disuruh kerja dikasih bungkusan nasi padang saja, itu udah Masya Allah itu sudah nikmatnya luar biasa. Sementara orang yang kaya banget sudah ke warungnya, kemudian pesan satu meja, itu aja masih bingung ini, yang mau ngambil apa gitu kan, ya kan? Benar. Ya atau di rumahnya itu sudah ada semua, ikan ada, cumi udang kerang kepiting ada, daging sapi ada, kambing ada, karena bingung akhirnya milih mie, ada juga kan, akhirnya tumbang sakit, kan ada juga yang seperti itu. Makan apa ini ya? Ini udah biasa, ini biasa deh. Akhirnya udahlah ini aja. Begitulah artinya kepahaman terhadap pribadi. Nah orang miskin ini paham betul tabiatnya itu kalau lapar ya makan. Kalau harusnya begitu, lapar makan, sudah enak ya. Ngantuk tidur, jangan ngantuk mikir gitu ya. Ngantuk mikir. Ya, kalau orang miskin kan ngantuk tidur. Ya, orang yang kurang duit ya, nggak terlalu mikirin kan, udah ngantuk tidur. Kadang dia lihat ada di emperan atau tidur enak-enak aja. Ya, ini itu ada ustadz waktu itu yang bilang sama saya itu kenikmatan yang nggak bisa didapat oleh orang kaya itu, artinya tidur yang tidak peduli ya, dan makan yang nikmat ya. Artinya dia kerja bungkusan saja, cuci tangannya juga kita nggak tahu ya bersih apa tidak. Alhamdulillah nggak sakit perutnya. Orang kaya ngelihat kayak gitu, ngelihatnya udah sakit perut karena dia tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini ketika kenyang, dia sudah lapar dia masih cari gitu kan. Oh kayaknya kurang cocok, cari lagi. Oh kurang cocok, padahal udah lapar kan. Harusnya lapar makan. Oh udahlah mau warteg kayak, ya kan? Kan tuh ukurannya kan lapar. Ketika kata Al-Imam Ibnu Al-Hambali dalam Adab Syariah, lapar itu dikarenakan makanan yang ada dalam tubuh sudah rutubah, yang ada dalam tubuh sudah dicerna ya. Makanan dicerna menjadi rutubah, habis, sudah nggak ada, dan kita butuh ya lapar itu ya makan harusnya, karena kebutuhan harus dipenuhi. Kalau kemudian kebutuhan penuh, wah kayaknya nggak cocok selera, ya habis akhirnya. Ini kan nggak lapar datang, yang penting nggak telat bungkusan gitu ya. Yang penting bungkusan nggak telat, itu nikmat sekali. Mau dosisnya besar, mau dosisnya. Pokoknya kalau kita ke warung kan porsinya kecil, ini kan porsinya besar pun ya tetap habis. Artinya sesuai dengan tabiat ya. Haus minum, dan mereka nggak ada yang namanya pekerja keras. Ini ada takaran. Kamu udah sekian liter loh, enggak? Ya kan, itu kayak tukang bangunan kayak apa, itu nggak ada yang namanya takaran. Minta nasihat, ini minum itu berapa liter ya sehari? Nggak ada. Itu namanya pengangguran, dia pekerja keras, nggak ada.
Saya juga pernah kan. Jadi waktu di Sumatera di perkebunan itu yang nggak peduli. Bisa jadi kita minum udah nggak hitungan liter. Iya kan. Jam 9 mungkin udah 5 liter lebih malah. Iya kan. Jadi nggak bisa. Jadi masing-masing orang tentunya sesuai dengan tabiat kebutuhannya dia kan. Ini butuh ini, kita butuh itu. Kalaupun sakit kalau kita berjalan sesuai dengan tabiat kita ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya tabiat dan tabiat ini kalau dia berjalan sesuai dengan fitrahnya, tabiat berjalan sesuai dengan fitrahnya dia, maka hal inilah yang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh baik dari sisi mindset gitu ya, dari sisi kolbu, dari sisi emosi ataupun dari sisi kekebalan tubuh dari sisi arti tubuh fisik, ya, bukan cuma ruh, tapi jiwa dan raga. Siap kekebalan tubuh dari sisi itu kalau memang tabiat sesuai dengan fitrahnya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan kita ke topik yang selanjutnya berkaitan dengan mencegah dan mengobati asma dan sesak nafas. Ini sebenarnya pemicu dari asma dan sesak nafas bagi seseorang itu apakah berbeda-beda ataukah sama untuk setiap orangnya, atau gimana sih? Memang sebenarnya gini. Asma ya sesak napas ya. Sebenarnya kalau dulu kita kan sering menggunakan sesak napas. Orang-orang konvensional kemudian memberikan nama ya, kemudian asma. Tapi kadang begini, segala sesuatu kalau dikasih deskripsi itu terkadang membingungkan gitu ya. Dan belum tentu suatu deskripsi itu akan mencakup suatu tersebut gitu ya. Makanya terkadang sebuah nama itu misalkan sesak nafas itu ya. Kalau kemudian sesak nafas adalah itu ya susah juga itu ya. Karena beda rasanya kan. Orang yang merasakan beda, jadi susah. Sakit adalah itu susah dideskripsikan gitu ya. Misalkan saya nyeri dadanya, nyerinya kayak apa? Ditulis itu udah susah. Ya kan? Menjadi deskripsi itu sudah susah. Terkadang kalau dideskripsikan juga kalau sudah saya nggak begitu, berarti ini sakit yang beda ya, nyeri dada yang beda. Jadi makanya terkadang saya setuju tuh kalau dibilang hanya sesak nafas saja atau asma saja gitu ya. Kemudian ya udahlah pokoknya ya begitulah tanpa deskripsi gitu ya. Kayak misalkan contohnya, saya suka mengatakan misalkan mencret gitu ya, mencret. Misalkan satu contoh mencret ya. Kalau diare dokter punya definisi sendiri ya. Kalau saya bilang mencret adalah buang air besar yang tidak pada tempatnya, gitu loh. Kalau kita orang klasik begitu saja dah. Maksudnya tidak pada tempatnya, ya kalau misalkan tidak pada waktu dan tempat, gitu ya. Kalau dia bisa ditahan kan berarti nggak mencret lah ya, iya kan. Kalau nggak ketahan ya berarti mencret dia. Terus tidak pada waktunya harusnya habis subuh, ya ini sebelum subuh. Ini pun kalau klasik masih masuk kategori mencret. Maka ya akhirnya banyak deskripsi. Maka sesak nafas ini ya artinya pokoknya sesak nafas gitu ya. Asma atau sesak nafas. Dan ini penyebabnya macam-macam. Di antaranya adalah saya udah agak berusaha untuk mempersempit ya biar tidak terlalu banyak. Sebenarnya kalau dibahas banyak ya banyak, tapi kita bahas menjadi beberapa poin saja ya sesak nafas itu. Ya, mungkin kalau selesai kita akan bahas ada dalam pengobatan klasik itu minimal ada 6 pola atau 6 sindrom. Yang pertama dikarenakan dahak dingin. Kalau dahak dingin itu kalau bahasa kami itu reak. Ya, atau bahasa kami balgom. Tapi ini balgom tapi reak maksudnya. Karena balgom ini ada 2. Balgom yang panas, yang yang panas, kemudian balgom yang barit yang dingin. Yang dingin itu biasanya ciri-cirinya ya warnanya putih gitu ya. Balgom yang panas merah, kuning ya, kuning sampai kehijauan ya, kental ya. Ini balgom tapi dia dingin, ya, yang kemudian mengganggu paru-paru, karena sebenarnya kan saripati makanan dan minum yang diproses oleh perut besar kemudian oleh perut kecil, saripatinya, cairannya itu dinaikkan ke paru. Tapi kalau terlalu banyak menjadi balgom, kalau terlalu banyak. Gitu. Balgom ini tergantung di suatu kondisi hawa udara yang ada di sekitar dan balgom apa. Kalau balgomnya berasal dari materi yang dingin ya dingin dia, jadi dingin gitu ya. Kalau balgomnya berasal dari materi yang panas maka dia jadi panas itu reaknya. Nah,
Dan gejala yang timbul sesak di dada seperti rasa tersedak. Ya, ini ciri-ciri disebabkan karena balgam dingin. Ya, ini sesak di dada seperti rasa tersedak. Disertai dengan terkadang ada kalanya kaki dan tangan dingin. Begitu tersedak, Langsung sesak dingin. langsung dingin. Kaki dan tangan. Iya. Ya, langsung dingin karena energi vital limpa kacau, nggak bisa mengirim energi vital ke kedua tangan dan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang disertai dengan batuk dengan ludah yang putih dan bening. Dahak maksudnya, Ya. reak yang putih bening. Ya. Kemudian terkadang dia juga disertai dengan menyukai minuman-minuman panas atau hangat. Selalu saja nih, ketika minum pasti dia menghendaki yang hangat atau yang panas. Karena kenapa dia menghendaki yang panas atau hangat? Ya karena tubuhnya dingin. Gitu kan. Kemudian dia juga menyukai selain menyukai minum yang berhangat, terkadang nggak mesti semuanya berurutan ya. Terkadang tidak berkeringat. Seringnya dia tidak berkeringat. Terkadang disertai dengan dia tidak berkeringat. Karena tubuhnya dingin maka tidak gampang berkeringat. Ya. Dan bisa juga disertai dengan nyeri di bagian dada. Rasa tersedak sesak kemudian nyeri bagian dada. Dan bisa juga disertai dengan terengah-engah. Gampang lelah gitu ya, apalagi naik tangga. Ya. Nah, jadi kalau orang yang sesak nafas ya, kalau siaran di Roja ini kan naik tangga. Makanya tidak dianjurkan bagi Cepat ngos-ngosan. ya, ngos-ngosan kayak kasihan dia. Kalau udah naik ini studionya kan di atas itu ya. Kemudian terkadang paru-parunya juga bengkak. Ya, karena timbunan tadi. Ya, timbunan balgam tadi. Kemudian sulit bernafas dikarenakan adanya timbunan dahak atau reak tadi. Ya. Maka untuk pengobatannya biasanya ya tadi, ya resep tadi. Atau pada minuman-minuman biasa ya jahe segar. Jahe segar ya. Ya, jahe segar. Ya, jahe kering, jahe segar, jahe dibakar gitu. Atau tadi resep tadi ya, atau wedang serai gitu ya. Atau pada bumbu diperbanyak lada hitam. Kemudian lada putih, kemudian ya. Ini juga bagus. Yang pertama. Yang kedua adalah dahak panas tadi. Kalau ini dahak dingin kemudian dia dahak panas. Balgam tapi panas. Yang terakumulasi atau terkumpul di dalam paru. Adapun gejala yang timbul adalah selain sesak nafas. Ya, ini ada juga gangguan respirasi akut dan berusaha bernafas. Nafasnya itu berusaha banget. Iya, panjang. Nggak puas gitu ya. Nah, kemudian batuk dengan lendir yang menguning, kemudian juga terengah-engah. Terkadang disertai dengan pembengkakan paru. Dan ketika haus menginginkan minuman-minuman yang dingin. Kalau seperti tadi kan, karena tubuhnya panas dia menginginkan yang dingin. Kemudian dia sulit bernafas. Rasanya sulit bernafas. Maka pengobatan yang semacam ini yang bagus diantaranya adalah karena ini tadi kan resepnya panas ya. Iya. Kalau ini kita resepnya yang dingin berarti seperti kulit anggur, kulit apel itu ya. Kalau selama ini orang itu kupas apel, apelnya dimakan, ya kan? Iya. Nah, ini kupas apelnya dimakan, kulitnya buat orang yang batuk dengan dahak yang kuning atau hijau, dikarenakan batuk akumulasi panas nih kulitnya. Bersihkan. Tentunya yang tidak dicampur wek dong, yang nggak ada lilinnya loh ya. Iya. Gitu. Selain kulit anggur, kemudian kulit apel kan itu ya. Kulit anggur, kulit apel, kemudian pir, kemudian lobak, kemudian juga jamur kancing. Ini efektif. Ini makanannya ya, makanan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah adanya timbunan lembab di paru. Akumulasi lembab. Jadi kalimat lembab ini sifatnya netral, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Nah, kalau tadi kan yang warnanya putih dingin, yang warnanya kuning sampai hijau itu panas. Ini ya nggak terlalu putih, nggak terlalu putih, kuning nggak terlalu kuning, artinya lembab aja karena ada penumpukan saja. Ya. Tapi ciri-cirinya selain sesak di dada itu bandel sesaknya, lama. Ya, penyakit sesaknya lama, nggak hilang-hilang. Lendirnya dalam jumlah yang banyak, sehingga kita tidak tahu ini tipe dingin atau tipe panas. Karena saking banyaknya, terkadang keluar kuning, terkadang keluar putih. Ya, maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan panas dingin, nggak bisa. Jadi dikatakan lembab. Ya. Ya sebenarnya kalau dingin juga lembab, tapi lembab dingin. Kalau panas juga lembab, dan lembab panas. Kalau namanya dahak kan lembab. Yeah. Tapi kalau kadang panas dan dingin, maka dikatakan lembab saja. Sesak di dada, lendir di jumlahnya banyak, batuk
dan nafasnya susah. Kemudian lembab ini akan menyebabkan seseorang menjadi susah tidur, ya. Kemudian juga jantung berdebar, selera makan kurang kalau udah penuh nih, dari dada sampai perut udah penuh, tahap. Kemudian gampang muntah, kalau muntah juga lendir, dan biasanya kekurangan berat badan karena nafsu makan itu berkurang. Yang bagus obatnya, yang bagus adalah diantaranya keju. Ini makanan-makanan yang bagus. Kemudian barley. Ya sejenis gandum ya. Gandum. Kemudian rebung bambu. Ya. Ya. Kemudian juga ikan gurame. Ikan gurame ini biasanya bagus untuk mengganti nutrisi, sehingga ini kaidahnya sesuatu yang baik datang maka yang buruk hilang, gitu loh kaidahnya loh ya. Sehingga gurame itu memberikan nutrisi, rutubah, memupuk rutubah, sehingga timbunan lembab pasti akan tersingkir. Kaidahnya begitu, mengambil kaidahnya. Jadi gurame itu efektif digunakan. Bahkan gurame biasanya digunakan untuk hati limpa tidak harmonis, yang nyeri haid, bahkan termasuk yang gangguan fungsi hati gitu ya, termasuk batu empedu, gangguan mah itu gurame. Kemudian juga mentimun, ya. Kemudian rumput laut dan belimbing star. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sesak nafas karena ketidakmampuan paru-paru untuk mengatur energi vital. Lemahnya energi vital paru. Selain sesak, dia batuk, dan ludahnya putih banyak, kemudian tidak menyukai dingin. Ya. Kemudian juga tenggorokan kering, tetapi tidak haus. Kering tapi tidak haus. Ini kalau yang panas kan kering tapi haus. Kalau yang dingin ya kering nggak tapi haus. tidak haus ya. Ya kalau ini kering tapi tidak haus. Kalau yang karena dingin kan dia haus. Ya. Kalau yang dingin nggak haus. Ya, kalau yang panas haus. Ya, kalau ini kering tapi tidak haus. Kemudian ketidakmampuan untuk berbaring terlentang. Ini nggak bisa terlentang. Jadi tidurnya duduk kelinci apa ya? Hanya setengah duduk lah ya. Jadi bantalnya agak tinggi. Ya, kalau enggak ya dia nggak bisa bernafas. Lebih banyak membuang nafas daripada menarik. Nah, gitu deh. Mendesah gitu ya. Ada orang yang nariknya sering nariknya panjang tapi keluarnya sedikit. Kali ini lebih jadi nah gitu tuh, kayak gitu ya. Kemudian nyeri di tenggorokan dan jantungnya berdebar, aliran pendek dari urin, menjadi kencingnya itu alirannya pendek tapi dan juga warnanya merah. Dan perut bawahnya bengkak, susah bernafas. Selain sesak dia juga susah bernafas. Dan ini yang bagus digunakan adalah barley, rebung, rumput laut, kemudian kedelai hitam. Ya, kemudian kacang almond, ya, kemudian ikan gurame, ya, kemudian kacang mede, mahal nih kacang mede. Kemudian juga kulit anggur, ya, kemudian juga digunakan lada hitam, lada putih, kemudian juga cengkeh, ya, kemudian ramuan yang tadi kita putar bersama. Kemudian yang kelima, saya selesaikan ya kalian, dikarenakan kelemahan energi vital paru. Sama, dia sesak karena sulit bernafas. Sesaknya karena sulit bernafas. Nafasnya, jadi dia nafasnya pendek, sulit bernafas, kemudian kadang-kadang disertai dengan kaki tangan dingin. Biasanya disertai dengan flu, terkadang juga disertai dengan ludah yang bening, disertai dengan batuk, dan keluar keringat berlebih. Karena energi vital tidak bisa mempertahankan keringat, kemudian gampang lelah, apalagi setelah bekerja, setelah beraktivitas itu tambah gampang lelah. Kemudian tidak menyukai angin, tidak menyukai dingin, sulit bernafas, yang ringan aja susah. Kemudian juga suaranya rendah dan lemah, suara bicaranya rendah dan lemah. Makanya seorang pengobat kan dikatakan seorang pengobat klasik itu, pakar pengobat klasik adalah mendengarkan suara dia tahu ya, karena tadi suara lemah, ini kan gitu ya. Astenia energi vital paru kan gitu. Maksudnya begitu tuh. Nafasnya pendek, buang air kecil, kemudian lancar, buang air kecilnya lancar, tapi paru-parunya bengkak, terlalu lelah untuk berbicara, sehingga ada juga nanti kalau paru-paru panas cerewet gitu ya. Paru-paru panas itu cerewet, tapi paru-paru lemah itu nggak mau ngomong, diam. Banyak diam. Iya, banyak diam. Jadi orang yang merem saja itu dengar suaranya sudah tahu. Bahkan saya punya murid yang pernah saya lontarkan tes ujian pemeriksaan, saya tes,
itu paling benar dibanding dengan yang melihat. Yang nggak melihat ini, yang Allah kasih karunia untuk tidak melihat. Ya. Ini dia lebih benar daripada yang melihat. Sekian puluh orang yang melihat itu salah diagnosanya, sementara dia yang nggak melihat diagnosanya benar. Dia membedakan suara gitu ya. Begitu. Jadi kemudian juga terlola untuk bicara. Nah, pengobatannya biasanya keju, ubi merah, anggur, ya, kemudian lengkeng, ikan kayak ikan selar itu kalau sekarang itu sering datang itu apa ya, ikan selar gontor kalau musim-musim seperti ini. Kalau bahasa saya ikan selar gontor itu selar yang ekornya ada garis kuning, kemudian ekornya kuning. Gitu. Kemudian juga kentang gitu ya. Kemudian apel, kemudian ikan gurame, ikan mas, kemudian wortel, kemudian juga royal jelly, kemudian ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, kemudian juga gula batu. Dan yang terakhir dikarenakan hilangnya kemampuan ginjal di dalam menyerap penarikan nafas. Karena ada hubungan antara paru-paru dan ginjal. Ini saya jelaskan di pembahasan ginjal, dan pembahasan paru saya pernah jelaskan masalah fungsi dari ginjal. Adapun gejala yang muncul biasanya sesak nafas terkadang disertai dengan sulit. Sesaknya karena juga sulit bernafas. Tangan kaki dingin, takut dingin, sering takut sehingga tangan dan kaki dingin. Maksudnya sering takut, naik ke atas juga takut, lihat takut, ya, berjalan gelap takut, sering lah, jiwanya takut, gitu ya. Ada maling sudah mau nyongkel jendela, takut juga, takut. Gitu doang ya. Lampunya dinyalain, nggak berani bentak gitu ya. Maling ini kan, maling, maksudnya saya ada loh, gitu. Malingnya bodo amat gitu kan. Ada juga begitu ya. Kemudian juga sering takut ya, maka tangan dan kaki juga begitu. Lebih banyak menarik nafas daripada membuang nafas. Kalau tadi ada lebih banyak membuang nafas, kan lebih lebih sering menarik nafas, dan terengah-engah yang dipacu atau didorong jika bergerak. Jika melakukan aktivitas maka sering terengah-engah, berkeringat pada cuaca panas atau ketika mengenakan pakaian yang hangat seperti sweater dan seterusnya. Nafasnya pendek, paru-parunya bengkak, terkadang sulit bernafas, ludahnya agak putih. Maka obat yang bagus diantaranya adalah asparagus, telur ayam, kemudian sotong. Ya, kalau cumi kan yang katanya itu, kalau orang sini bilang cumi itu yang tulangnya plastik, sotong itu katanya yang tulangnya yang biasa buat burung tekukur itu, ya, yang putih itu. Putih, iya. Ya putih biasanya buat burung perkutut ya, bukan tekukur ya. Agar perkutut itu juara gitu kan, dia dikasih makan itu biar biar dia lantang suaranya. Orangnya nggak lantang nggak apa-apa, yang penting perkututnya lantang ya. Telur kemudian juga daging bebek, tapi ini sotongnya ya. Daging bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian susu sapi maupun kambing. Syukur-syukur ada onta gitu ya. Lobster ini mahal semua ini. Tiram, royal jelly, kemudian hati ayam, kemudian ikan sarden. Ikan sarden itu kalau bahasa ini siro namanya, kalau orang Cilacap bilang siro, tapi kalau di ini kan sarden. Jadi sarden itu bukan ikan kalengan kan, tapi namanya itu ikan sarden. Gitu. Kemudian juga udang, kemudian juga burung pipit. Ya. Ini burung gereja juga boleh. Ini bukan burung gereja itu ya, sebenarnya ya jenis pipit lah. King pipit borondol itu jenis itu, kayak burung gereja itu. Kemudian cengkeh, kemudian adas, ini tadi seperti yang kita bahas tadi. Kemudian kacang pistachio, itu yang biasanya kalau orang umroh itu dapat itu. Kemudian telur burung emprit atau telur burung gereja, ya. Kemudian juga kacang kenari, ya. Ini aja kayaknya. Waktunya juga sudah mepet banget, tanya jam nggak dapat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasannya, dan mungkin sedikit ya Sensei, tadi ada apakah ada perbedaan antara kunyit yang umbi dengan rimpangnya itu Sensei? Adapun yang umbi itu berdasarkan penelitian itu penelitian klasik lah ya. Itu sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Adapun rasanya sama, pedas. Rasanya sama, pedas, pahit. Ya. Adapun yang rimpang, cabangnya itu sifatnya hangat. Ya, sifatnya hangat, tapi rasanya sama, pedas, pahit. Ya, demikian. Baik, syukur Sensei atas penjelasan yang disampaikan. Nah, Khotul Islam Azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sulis di Magelang. Ibu Sulis ya? Ya. Ya, silakan Ibu. Kemarin kan saya tanya
bahunya kan kanan kiri sakit, terus tangannya yang jarinya telunjuk yang kiri kan nggak bisa, apa itu nggak terasa. Alhamdulillah Allah sudah kasih sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kemarin Ahad itu nggak tahu haidnya itu maju gitu Sensei. Biasanya kan tanggal 18, tanggal berapa ya? Iya, terus maju. Perutnya sakit sekali. Waktu pagi nggak apa-apa, tapi sorenya itu sakit. Dan qadarullah kan nggak bisa bangun. Tidur terus nggak bisa nengok, yang kanan itu lehernya sakit. Dan sekarang kok ganti yang kiri yang sakit gitu Sensei. Volume haidnya banyak nggak, Bu? Itu banyak. Saya udah itu pertama minum apa itu? Nggak, sehari ganti berapa pembalut? Mohon maaf. Hari 2 kali. Sehari ganti 2 kali. Tapi ini setelah saya minum kunir sama asam itu udah. Oh udah iya, reda. iya betul. Tapi sakitnya masih kayak apa itu? Datang-datang gitu loh Ustaz. Oh masih suka datang. Kayak ada angin yang datang dan saya punya benjolan, maaf nih, di payudara kanan. Sekarang Mas, kalau apa haid itu terasa pegal-pegal gitu sih. Dan kadang-kadang masih nyeri-nyeri. Tapi itu sudah alhamdulillah ada orang yang ngasih jamu ramuan gitu. Alhamdulillah. Ya gitu aja sih. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Sensei. Ini udah benar ya, minum yang diminum. Alhamdulillah beliau udah baikan. Ini tinggal sudah, ini qadarullah ya, sudah sembuh tapi Masih pas haid. ya. Ternyata yang kena malah haid gitu ya. Karena ada gangguan. Jadi ketika ada benjolan payudara biasanya kan hati limpa tidak harmonis. Hati limpa tidak harmonis itu seringnya yang bermasalah ya pada wanita itu gangguan haid, gangguan kewanitaan itu haid. Dan kunyit asam yang digunakan itu sudah tepat, Bu. Cuman di sini saya ingin membahas apakah kunyit asam itu penghenti haid atau penghilang nyeri. Ini yang masih agak terjadi polemik. Soalnya gini, ketika seseorang itu nyeri haid kemudian minum kunyit asam, itu nyeri haidnya hilang, tapi haidnya berhenti, ya kan? Karena dia nggak keluar haid kan nggak nyeri, ya, karena dia keluhan nyerinya itu kalau haid. Nah kalau haid berarti nggak nyeri. Nah sementara minum kunyit asam, haidnya berhenti, tapi nyerinya masih ya, lanjut. Hilang, nyerinya hilang, nyerinya hilang. Nah ketika nyerinya hilang, ya iya nggak haid, ya kan? Itu seperti itu. Nah kalau tadi Ibu katakan nyerinya haidnya sudah mendingan berarti belum berhenti dong ya. Kemudian nyerinya masih karena masih haid, karena gangguannya nyeri haid dysmenorrhea, gangguannya nyeri haid. Lanjutkan saja kunyit asamnya, karena tapi ya jangan, nggak apa-apa, artinya nanti kalau kita mau konsumsi kunyit asam pagi sore kok kita Ibu ya, saya enggak. Nah, pagi sore kemudian haidnya berhenti, nyerinya juga berhenti. Demikian mudah-mudahan begitu ya Bu, secara teori begitu. Tinggal bagaimana permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sulis di Magelang. Nah, khawatiran selama jazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Nia di Bogor. Ibu Nia di Bogor. Mohon maaf Ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya karena ada pantulan suara ya. Ya, kalau sudah silahkan. Ini saya kan lagi head, kondisi lagi menyusui juga. Cuman kenapa jadi sakit ya pas pinggang sebelah. Terus sampai karena nyusuin juga sih ya, terus gak enak badan juga, sampai demam, sampai mual muntah enak kayak gini. Ini kenapa ya? Apa karena Halo, Terputus ya? Ibu? Terputus? Cukup saya pahami. Ya, baik. Silakan Ya, Sensei. jadi keluhannya tadi kayak pertanyaan awal. Jadi beliau sudah. Ini kondisi lagi menyusui. Iya, kondisi lagi menyusui. Kalau yang pertama tadi sudah baik, dia sudah minum kunyit asam. Nah, memang yang paling gampang apalagi Ibu dalam keadaan meriang ya.
paling gampang minum kunyit asam itu tinggal tukang jamu kan keliling biasanya ada. Iya. Tinggal minta kunyit asam ya. Kemudian minum kunyit asam. Kalau bikin sendiri ya bisa asam sebesar telur burung puyuh, kemudian kunyitnya umbi ya sebesar asam Jawa maksudnya. Asam Jawa. Iya. Sebesar ibu jari. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya sekitar setengah penanakan nasi itu berarti 10 sampai 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit. Kemudian disaring, bisa diminum pagi dan sore itu. Kalau mau bikin sendiri. Tapi yang paling praktis ketika lagi dalam keadaan meriang itu bisa minta ke tukang jamu. Dan kunyit asam itu selain dia bagus untuk menghilangkan nyeri haid, ya, termasuk meriangnya, kan asamnya juga mengobati meriangnya, tetapi juga memperbagus kualitas ASI, memperbanyak ASI. Dan kalau makanan yang saya anjurkan adalah ikan gurame. Ikan gurame itu termasuk bagus untuk memperbanyak ASI. Memperbanyak ASI. Itu cara pengolahannya bagaimana sih? Boleh dipepes, boleh dibakar gitu ya. Itu boleh menggunakan gurame. Ya. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Ibu Nia di Bogor, semoga jawaban Sensei bermanfaat. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon. Halo? Ya, Assalamualaikum. Halo. Mohon maaf, Bapak atau Ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya Pak, dengan Bapak Jeffrey. Pak Jeffrey di mana? Di Riau Pak. Pak Jeffrey di Riau. Silakan Pak. Saat ini saya merasa sakit perut saya Pak. Jika banyak bergerak, batuk. Jadi bernapas terlalu dalam Pak. Iya. Kemarin periksa ke puskesmas, kata Pak, ini kok makin parah, udah diberi obat. Apa? Gimana Pak? Bisa diulangi? Kemarin periksa menterinya sakit lambung. Lambung, iya. Sesak karena lambung. Ya, menurut Sensei sakit apa kan Sensei? Baik. Keluhannya sesak aja Pak? Iya, apa Pak? Perutnya terasa penuh gitu, sakit kalau banyak bergerak, napasnya terlalu dalam, sakit juga. Baik. Cukup Pak. Baik, itu saja ya Pak pertanyaannya. Ya, Mohon Pak, ditunggu itu, jawaban dari Sensei. Ya, Pak. Ya, silakan Sensei. Jadi yang paling benar ketika seseorang itu sudah mendatangi pengobat, ini kan ibaratnya hadir ya. Yang paling bagus itu seseorang yang tidak hadir itu mengikuti yang hadir ya. Yeah. Ketika yang hadir kemudian dinyatakan ahli, kalau hadir nggak ahli juga nggak beres gitu ya. Ini hadir ahli gitu ya. Hadir ahli, ya memang ahli dalam pengobatan, apalagi dokter merupakan satu-satunya pengobat yang ada di Indonesia. Ya, karena yang lainnya penyehat, bukan pengobat. Jadi ahli. Ketika seorang ahli kemudian sudah menetapkan, ya kan, fasalul dzikr in kuntum la ta'lamun, tanya ke ahlinya. Ketika ahli dia mengatakan kamu sakitnya lambung, ya sudah, berarti sakitnya lambung. Kemudian nggak bisa kemudian ditanyakan bagaimana menurut Sensei sakit saya apa. Bagaimana mungkin saya kemudian merubah keputusan seorang yang ahli yang hadir, sementara saya sendiri tidak hadir, ya. Misalkan ada 2 ahli, yang satu hadir, yang satu tidak hadir, tetap aja kan yang hadir, ya. Karena hadir ahli itu sudah mencukupi, ya. Jadi harusnya pertanyaannya, kalau saya harus bagaimana kan gitu ya. Kata dokter begini, harus bagaimana. Nah, harus bagaimananya saya tetap menganjurkan yang paling baik itu dikonsultasikan lebih lanjut. Kenapa kok saya masih begini, masih begitu gitu ya. Sehingga boleh jadi pengobatan pertama mereka belum tahu reaksi obatnya. Ketika pengobatan yang kedua juga baru nanti tahu reaksi kan. Setelah reaksinya bagaimana dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau ada seseorang yang seperti ini, kemudian dia memang belum punya dokter, belum punya tabib yang mengobati, belum punya mas'ul, belum punya penanggung jawab yang mengobati, maka bisa saja
dia menggunakan beberapa ramuan yang ada. Jadi kalau dulu istilahnya begini, kalau Nyonya Kloppenburg itu, kalau peneliti dari Belanda, itu pengobatan kedokteran itu dulu bagi orang yang maunya praktis gitu ya. Kalau pingin nggak makin ribet ya herbal gitu ya. Jadi memang herbal agak ribet gitu ya. Contohnya begini tadi. Maka obatnya ribet kan. Ada ngerebus dah lah gitu ya. Kalau dokter kan datang kasih obat tinggal minum gitu kan. Ini jadi nggak pakai ribet gitu ya. Nggak pakai ribet. Tapi kalau ini harus cari alat rebusnya juga ya kan. Kalau nggak panci kaca, panci keramik, ya kalau nggak panci tanah. Padahal kalau orang yang awam, masih awam aja, yang dianjurkan panci tanah. Ya, panci keramik dan kaca itu biasanya khusus buat yang ahli. Ya, kalau ahli itu boleh dia rebus pakai panci kaca. Kalau kita lihat tadi show itu kan panci kaca. Itu belum tentu bisa ditiru gitu ya. Kalau panci kaca, karena seorang ahli itu sudah mengukur ya, jadi tidak perlu ada penetral gitu. Kalau panci tanah itu, kalau tanaman ini memiliki racun, dia ada penetral gitu. Tanah itu menetralkan paling nggak, karena dia sifatnya netral. Tetapi ketika panci kaca, dia tidak andil apa-apa terhadap obat tadi. Kalau obatnya terlalu dingin atau terlalu panas, kombinasinya kurang pas, itu panci kaca nggak tangan. Enggak, ibaratnya isi di luar tanggung jawab percetakan gitu ya. Kan gitu ya. Kalau buku kan isi di luar tanggung jawab percetakan. Karena saya itu peminat buku, jadi contohnya begitu gitu ya. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Itu kalau kaca loh ya. Tapi kalau tanah ini dia diedit oleh gitu kan. Jadi ada editan. Oh, ini nggak beres ini. Tanah itu ngedit gitu. Tapi kalau panci kaca dia isi di luar tanggung jawab, saya cuma nyetak saja, itu semuanya di luar tanggung jawab. Makanya ketika bukunya dibredel sama kejaksaan pun ya penerbit angkat tangan gitu, dalam hal ini ketika sudah ada tulisan isi di luar tanggung jawab percetakan ya. Kemudian begitu pula panci kaca itu memang yang rebus itu memang harus punya keilmuan, itu harus. Kalau enggak ya mendingan panci tanah, biasanya kan dianjurkan panci tanah ya. Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit ya. 1 ibu jari kunyit, karena kunyit ini memiliki rasa yang pedas, aromatik. Sengar itu artinya pedas pahit, aromatik yang biasanya digunakan untuk membebaskan sesak ya, dikarenakan gangguan perut ya. Kemudian direbus dengan 1 gelas air, 1 gelas yang 400 cc itu yang gelas besar itu. Kemudian sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 sampai 15 menit. Saya sering mengatakan begini karena saya kasih kuncinya begini. Jadi ketika sakit itu berada di dada, paru, jantung, maka dada ke atas, paru, jantung, leher, kepala, maka perebusan itu sampai mendidih. Perebusan itu sampai mendidih. Tetapi ketika turun lagi ke perut, antara pusar dengan batasan dada, maka perebusannya setengah penanakan nasi, artinya 10 sampai 15 menit. Sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya 10 sampai 15 menit. Kemudian ketika dari pusar ke bawah, berarti ginjal, kandung kemih, pinggang ke bawah, usus besar, usus kecil, maka bisa sampai 30 menit dan seterusnya. Ya, tapi kalau dari panggul ke bawah, itu bisa sampai 1-2 jam ya, setelah mendidih. Ya. Ini dari sisi kaidah perebusan. Belum nanti bahan materi. Setiap materi memiliki kaidah sendiri di dalam perebusan. Makanya ketika merebus itu tidak bisa dikatakan kemudian biasanya 4 gelas jadi 2 gelas itu. Kemudian biasanya 3 gelas. Jadi 1,5 gelas, atau 3 gelas jadi 2 gelas, 3 gelas jadi 1 gelas. Itu sebenarnya nggak ada kaidah seperti itu ya. Nggak ada kaidah seperti itu. Tapi biasanya ketika merebus kemudian secara umum ya, itu ya udah 2 gelas jadi 1 gelas. Ya, 2 gelas jadi 1 gelas itu ada keuntungannya. Keuntungannya adalah kalau ada racun terlalu dingin, ya dia tawar karena udah direbus lama. Ya kan? Kalau ada racun panas terlalu, ya dia tawar juga karena sudah direbus terlalu lama gitu ya.
Itu keuntungannya. Jadi buat orang umum itu aman sekali. Itu namanya cari aman namanya. Itu cari aman. Tetapi ketika dipas persis sesuai dengan kaidah, itu memang kita harus punya basic. Ya. Kita harus punya basic pertanggungjawaban keilmuan. Ya. Emang seperti itu. Kalau di luaran itu sekian jadi sekian jadi sekian itu memang sejujurnya itu memang betul. Yang bagus begitu karena ini untuk orang awam cari aman. Makanya kalau di buku kebanyakan seperti itu kan ini cari aman gitu ya. Kalau ada apa-apa kan nggak bisa konsultasi langsung masalahnya kan. Iya. Itu ini namanya cari aman. Nah, tapi yang benar itu seperti itu. Kalau untuk perut itu seperti itu. Walaupun nanti ada juga aturan ngambil air kan sebenarnya ada. Aturan ngambil air itu ada juga. Ya. Dan jenis air pun dibagi menjadi 32 itu pun ada kaidahnya. Teman kita tidak memperdalam itu kan. Kalau karena bukan kuliah ya, bukan belajar. Jadi paling nggak begitu. Nah, tujuan banyaknya air ini yang tadi 400 kan sebenarnya kaidahnya kan seperti orang masak nasi. Padahal ini 1 ibu jari. Saya rebus pakai 4 gelas. Ini kan dari sisi kaidah keumuman itu tidak sesuai kaidah. Karena seharusnya seperti masak nasi berarti antara herbal dengan air seperti masak nasi. Berapa garis? 2 garis kan? Ya, seperti masak nasi. Tetapi ini bukan karena ini lambung kemudian saya menginginkan rebusan yang tidak pekat gitu ya. Sehingga dia minum bisa resepnya juga resep lepas gitu ya. Kalau tidak terlalu pekat sehingga dia tidak sensitif untuk menyerang perut dan diminum setelah makan gitu Pak. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang telah bertanya. Dan pertanyaan selanjutnya kami coba angkat di line SMS. Sudah banyak pertanyaan. Dari yang pertama untuk pertanyaan SMS dari Ummu Fauah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinse, suami saya gampang terengah-engah, akan tetapi beliau gampang juga berkeringat dan selalu kepanasan. Apakah ini akibat badannya yang subur atau gemuk? Saya tidak tahu. Atau karena ada masalah dengan paru-parunya seperti yang Sinse jelaskan. Dan untuk obatnya yang pas yang mana Sinse? Mohon nasihatnya, syukur. Ini dua-duanya sebenarnya. Yeah. Dua-duanya. Karena orang gemuk terengah-engah juga banyak. Karena kegemukan kemudian terengah-engah. Kan gini, badan yang subur dikarenakan makanan yang berlemak. Karena saya katakan tadi ya di awal tadi bahwasanya sesuatu yang bukan di rekaman ya, bukan yang tapi yang live ini. Jadi sesuatu yang berlemak, ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang berlemak, itu penumpukan lemaknya akan menimbulkan panas. Penumpukan dingin menimbulkan lembab. Penumpukan lembab menimbulkan panas. Penumpukan panas menimbulkan kering. Penumpuk kering terlalu lama menimbulkan dingin. Karena tidak ada nutrisi. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Atau dikarenakan parunya. Nah ini masuk kategori astenia energi vital paru. Kelemahan energi vital paru. Ya. Lemahnya energi vital paru sehingga memiliki dampak seperti yang Ibu ceritakan. Ada beberapa hal yang bisa digunakan. Artinya apa ya? Sekali dayung 2.30 terlampaui, sekali tepuk 2 nyamuk. Ya, ada 2 hal ini yakni Ibu bisa membuat Bapak ini belikan bubuk habatus soda 1 sendok teh dikunyah. Ya, kemudian ditelan, minum air hangat pagi dan sore atau seujung jari kelingking kencur. Kemudian dikunyah, kemudian diminum air hangat pagi dan sore. Selain dia meluruhkan lemak, gitu ya. Seringnya kencur ini digunakan untuk penyerta penurun berat badan. Gitu ya. Kalau dia bersama dengan bangle perutnya, itu. Kalau dia bersama dengan jati Belanda dan Hepaci mengkudu ya, itu biasanya pahanya, gitu ya. Biasanya tubuh dan konsentrasi ke paha ini kencur ini penyerta membuang lemak, artinya menurunkan berat badan, tapi juga digunakan untuk menguatkan energi vital paru. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari Pak Sabar di Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Waalaikumsalam. Sinse, keluhan saya tidak bisa atau sulit bernafas kalau yang pertama tidur berhadapan dengan istri.
Ya, grogi gitu ya. tidak tahu dijelaskan seperti apa ya. Kemudian yang kedua, kalau lama sujud, dan yang ketiga kalau lari pagi, dan kalau ada benda di depan hidung jarak antara 20 hingga 30 cm. Mohon petunjuk dari Sensei apa obat herbalnya. Syukran. Penyebab penyakit itu terkadang mada, terkadang kefiat. Artinya terkadang berasal dari materi, terkadang dari fungsi. Dan fungsi bisa menimbulkan materi. Kadang-kadang orang secara kejiwaan gitu ya. Stres misalkan atau grogi itu juga akan membuat salah tingkah gitu ya. Orang yang grogi juga apa aja salah semua. Mau minum gelasnya kesenggol malah tumpah gitu kan. Malah berantakan semua gitu ya. Grogi juga bikin semua berantakan. Itu sudah tambah bikin grogi lagi. Jadi kacau banget. Jadi dan ada beberapa hal sih ya. Misalkan berhadapan dengan istri, nyesek itu kan ada beberapa hal kan. Itu kejiwaan juga kan. Kecuali kalau tidur sendiri nggak nyesek, berhadapan dengan istri nyesek kan berarti ada beberapa hal. Ya, tapi ini apa istrinya terlalu jelek atau terlalu cantik kan, grogi gitu ya kan, bisa ya, terlalu jelek susah nafas gitu, atau istrinya mulutnya bau atau kitanya mulutnya bau, kita mulutnya bau, nah nafas juga nyesek, istri mulut bau juga nyesek, ya. Tetapi saya rasa permasalahan ini kadang-kadang paru-paru terluka itu ya, itu juga bisa menyebabkan emosi berubah, secara tabiat perilaku juga berubah, tapi atau perilaku itu juga akan mengakibatkan organ itu juga akan menjadi bermasalah. Ya. Perilaku juga akan menjadi organ itu bermasalah. Bapak bisa menggunakan serai. Ya, serai. Dalam keadaan mau tidur, ya, Bapak bisa menggunakan serai. Jadi serai sekitar 2 batang direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Sudah sampai mendidih. Kasih gula batu lah atau madu. Ya, kemudian diminum. Ya, ini bisa diminum antara malam dan pagi, itu masih bisa digunakan malam dan pagi. Di paginya bisa diangetin lagi. Ya, dan pada siang hari atau sekitar menjelang makan atau sekitar habis asar, itu bisa menggunakan 1 sendok teh. 1 sendok teh, Camellia sinensis teh. Kemudian ditambah dengan 3 butir lengkeng. Kemudian ditambah dengan 1 sendok teh kismis. Anggur kering. Ya. Kemudian ditambah dengan 3 butir kurma. Kemudian seujung sendok teh biji wijen putih itu. Ya, kemudian gula batu secukupnya, kemudian direbus dengan air 1 mangkok. Ya, kita dulu kalau belajar mangkok, nggak pernah gelas ya. Jadi pakai mangkok. Ya, sebenarnya dulu kita nggak pernah pakai gelas, tapi pakainya mangkok. Ya, rebus dengan 1 mangkok air, kemudian sampai mendidih. Sedangkan diminum kalau udah siang, sekitar antara jam 9 sampai jam 4 itu bisa minum ramuan yang itu. Demikian. Mudah-mudahan langkah pengajian dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya. Nah, syukran wa jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, anak saya laki-laki berumur 25 tahun. Awalnya anak saya gatal-gatal dan timbul bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya. Kalau cuaca dingin, kemudian kecapean atau banyak pikiran, maka akan timbul bintik-bintik tersebut. Dan pertanyaannya, apakah ada obat herbal untuk penyakit ini, Sensei? Ya. Syukran. Saya sudah pernah pada pembahasan paru-paru dan pada pembahasan tentang kulit khusus. Itu sudah pernah di roja ini. Ya. Bahwasanya cerah tidaknya kulit, kemudian sakit tidaknya kulit ini pemimpin kalau di dalam ketatanegaraan. Jadi kulit itu masih masuk kategori pasukannya paru-paru. Jadi paru-paru itu pemimpinnya. Ya. Jadi bukan jenderal, bukan ya, letnan atau apalah, yang penting dia membawahi pasukan yang paling depan
Paru-paru itu membawai energi vital, pasukan yang paling depan atau paling di permukaan. Gitu. Jadi ketika kulit sakit maka itu berasal dari paru, itu termasuk gangguan paru. Makanya ada istilah begitu. Saya pernah baca ya, sebuah karya sastra, yakni ketika seseorang mendaki gunung, hembusan angin dingin di musim kering, musim gugur, ya itu mengakibatkan nafas menjadi susah atau sesak, kemudian kulit menjadi gatal. Ini satu rangkaian ya. Paru-parunya nggak kuat, kena, kemudian juga pertahanan tubuh yang lemah sampai ke paru-paru. Bahkan terkadang orang yang kerokan. Ya. Misalkan masuk angin kemudian dikerok, itu kan masukan pertahanan tubuh lemah tuh. Energi vital paru lemah. Ketika dia dikerok kadang ada gatal ini lagi dikerok bukan lagi dikerok tapi di tempat lain ada gatal nih. Nah, itu juga itu berarti energi vital paru. Ya, kalau gatal sehabis dikerok berarti belum mandi. Berarti ada daki gitu ya. Gatal karena kerok. Jadi ada hubungan. Jadi istilah sastra klasik bilang itu, bahkan ketika seseorang dia menggambarkan seorang yang mendaki gunung di musim kering, di musim gugur, maka angin yang bertiup dingin yang menyentuh kulitnya menyesakkan nafasnya dan menimbulkan kulit menjadi gatal. Ini satu rangkaian ya. Kalau tadi yang disampaikan, maka gatal ini karena kelemahan energi vital paru, gitu. Maksudnya demikian. Nah, adapun pengobatannya maka bisa menggunakan jahe gitu kan, atau ramuan tadi yang kita sampaikan, bisa diputar ulang kemudian diminum gitu ya. Kemudian bisa juga memakan buah ya, seperti jeruk, kemudian anggur, kemudian apel. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini sebagai penutup atau khitam. Silakan Sensei. Ya. Maka demikianlah. Ma'anzalallahu ta'ala langzala sifan. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Maka alimah man alimah wa jahlu man jahilah. Orang yang Allah berikan pengetahuan dia akan tahu, dan yang Allah tidak berikan pengetahuan maka dia tidak tahu. Perhatian. Ketika Allah menurunkan cuaca musim ya, itu satu sisi terkadang ada sesuatu yang tidak cocok pada tubuh, tetapi sisi lain dia musim itu memberikan solusi. Dan ini Allah sudah gariskan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Ilallah, kecuali Allah tentunya. Pokoknya makhluk itu tetap berpasang-pasangan, langit, bumi, ini dia, ya kan, kanan, kiri, atas, bawah, penyakit, obat gitu ya. Artinya segala macam itu ada solusinya, dan Allah ketika memberikan sesuatu itu pasti ada solusinya. Allah yang menciptakan kita ya, sudah diciptakan, bukan diterlantarkan, diberikan rizki. Sudah diturunkan penyakit pasti diturunkan obat ya. Bahkan untuk masuk surga pun diutus seorang rasul ya. Jadi sudah komplit ya. Kita sebenarnya tidak susah sebenarnya ya, tidak susah. Tinggal kita bagaimana bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu tidak diciptakan tunggal. Ini penyakit kemudian kita dibiarkan terlunta-lunta dengan penyakit tersebut. Segala sesuatunya sudah disediakan oleh Allah. Kita disuruh sabar. Dan sabar merupakan ibarat kuda pacu maka tidak pernah terjatuh. Ibarat anak panah, maka sesuatu yang anak panah yang tidak pernah meleset dari sasarannya, atau selalu tepat. Minimal kesabaran itu ya. Kesabaran itu demikian. Karena banyak sekali kesabaran dan ketawakalan ini juga justru membuahkan hasil yang maksimal. Karena kadang-kadang kalau kita berpikir ini, sesungguhnya kadang-kadang Allah menghendaki sesuatu yang baik yang kita tidak tahu. Boleh jadi itu baik bagi kita, akan tetapi karena kita tidak tahu, jadi kita gundah, resah dan sebagainya. Padahal ada kebaikan di balik itu semua. Ya, tentunya bukan bermaksud menghukum dan mendolimi, tentunya, tapi bermaksud untuk
kebaikan kita semua ya. Hanya di balik penyakit tentunya ada obat di situ. Disitulah kenikmatan yang tiada tara. Orang akan tahu manfaatnya mata, hidung, kalau sudah pernah merasakan masalah di daerah itu. Demikian mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang selalu mencinta Allah, takut kepada Allah dan bergantung kepada Allah, menjadi hamba yang benar-benar hamba, tidak sok ngatur ya, ngatur Tuhan gitu ya. Tidak menjadi hamba yang hanya, saya belum dikabul doanya, gaya banget ya, siapa kamu gitu ya. Itu begitu ya, paling tidak kita ya jadikan hamba yang selalu sabar, selalu bersyukur ya, selalu menjadi hamba ya, benar-benar hamba gitu ya, tidak menjadi pengatur dan penentu. Karena kadang-kadang kan kita ini sudah doa berkali-kali nggak dikabul-kabul. Ya, yang berkali-kali lagian Allah juga nggak lupa kok doa kita, ya kan? Atau kadang-kadang sekali juga ada yang ngomong, saya udah doa sekali, kenapa kok doanya sekali? Ya Allah kan nggak lupa, masa diulang? Kadang-kadang butuh diulang, kadang-kadang sekali jadi cukup. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Dan insya Allah pada prinsipnya semua ada hikmah dan kebaikan yang ada di sana. Allah yang turunkan penyakit, Allah yang turunkan obatnya. Dan ini tidak melibatkan orang, ya, tidak melibatkan. Bisa saja melewati saya, bisa saja melewati dokter, bisa saja melewati sinsim, bisa saja melewati siapa saja. Hanya tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap kita, kita yang kemudian butuh kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurangan dari saya, semoga Allah SWT saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.